Baiklah, perkenalkan nama saya Gawitas Kasim, NIM 1710416535, kelas F, Makul Marketing, dosen Melia Yosita SMM. Saya akan presentasikan hasil presentasi saya dari Makul Marketing. Identifikasi model bisnis yang digunakan oleh Amazon. Amazon adalah perusahaan perdagangan multinasional yang berbasis elektronik dan menjadi toko online terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari buku, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, games, gadget, dan lain-lain. Toko online yang ini didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 dan berpusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Jeff Bezos mendirikan perusahaan ini pada bulan Juli 1994 dan situsnya mengudara dengan nama Amazon.com tahun 1995. Pada awalnya Amazon hanya menjual buku saja, namun sering dengan berjalan waktu Amazon merambah menjualan beragam produk lainnya mulai dari CD musik dan pakaian. Kedua adalah kemitraan e-commerce Amazon. Dengan banyak pengecer, kemitraan ini membawa pendapatan melalui komitmen yang berbeda, tetapi biasanya melibatkan Amazon yang menghasilkan biaya tetap, komisi penjualan atau biaya aktivitas per unit dengan menawarkan barang dengan pihak ketika situs web Amazon.com. Pelanggan dapat membeli item dalam lusinan kategori produk dan selesaikan transaksi dalam satu proses checkout. Amazon juga menawarkan untuk melakukan pemasaran. Strategi Amazon didorong oleh yang pertama, keunggulan kompetitif yang berfokus pada teknologi. Yang kedua, aktualitas manfaat skala ekonomi. Yang ketiga, memanfaatkan efisiensi antara sumber daya eksternal dan internal. Yang keempat, analisis big data sebagai alat untuk meletakkan perilaku konsumen. Contohnya, siapapun yang berbelanja di Amazon akan menemukan daftar rekomendasi produk-produk dijual secara retail. Kendala penerapan konsep ini adalah keamanan dalam transaksi konsep business to customer tersebut, yaitu yang pertama menyingkirkan perantara, yang kedua penghematan biaya dan memberi kemudahan, yang ketiga kebutuhan mahal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus bisnis konvensional sehingga harga pun dapat menjadi lebih murah. Amazon ART pada bulan Agustus 2013. Perusahaan ini meluncurkan pasar online seni. Pasar ini menjual berbagai karya seni asli dan juga terbatas dari berbagai galeri yang terpilih. Awalnya hanya ada 40.000 item saja yang ada, tapi sekarang sudah berkembang semakin banyak. Tingkat pertumbuhan yang mengesankan strategi layanan pelangganan Amazon yang kuat berfokus pada konsumen. Perusahaan penjualan e-niaga dan pembuat konten telah menghasilkan banyak uang. Amazon menyita.com cukup mahir dalam memanfaatkan kompetensinya ke banyak model bisnis. Ini dimulai dengan toko buku terbesar di dunia, tapi segera. Industri transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatan dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus bersaing atau berganti bisnis. Intinya, kompetisi di industri terkait. Tengoklah beberapa contoh perusahaan di bawah ini. Dengan adanya internet bermutu yang biasanya mulai rangkaian proses dari pemilihan naskah, pengendalian, penyusunan layout, pencetakan, dan distribusi dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja, karena proses dapat diproduksi lagi menjadi hanya pada proses menjalin hubungan baik, bermitra dengan para penulis yang berkompeten di bidangnya. Perusahaan penjualan lagu-lagu musik melalui kaset ataupun CD yang memiliki banyak sekali toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal yang dapat mencari dan merami
komplaisan lagu-lagu yang diinginkan masing-masing pelanggan. Uniknya, karena proses produksi sampai dengan distribusi kaset atau CD dapat dilakukan oleh perusahaan lain karena yang bersangkutan cukup mengetahui informasi lagu apa saja yang tersedia di pasaran dan di mana dapatkannya. Perusahaan pemberi jasa kesehatan seperti medical center di mana para dokter berkumpul untuk memberikan diagnosa kepada pasien yang datang dapat berubah menjadi perusahaan penyedia jasa akses pelayanan kesehatan melalui televisi. Dalam arti kata, setiap calon pasien cukup menggunakan televisi khusus untuk dapat berkomunikasi dengan yang diinginkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi telemedia dan lain sebagainya. Inti dari transformasi industri di sini adalah diperlukannya kemampuan manajemen untuk mendefinisikan ulang bisnis. Intinya, setelah adanya fenomena bisnis yang terjadi di dunia maya dengan secara jeli mempelajari berbagai peluang dan kemungkinan yang ada, tidak mustahil memiliki perusahaan akan merubah visi dan misi usaha untuk pengelolaan suatu bisnis yang jauh lebih menjadikan dan menguntungkan. Performance matrix yang cocok digunakan oleh Amazon untuk mengukur aktivitas dan efisiensi strateginya. Jelaskan. Customer perspective mengukur nilai pada konsumen seperti waktu, kualitas, kinerja, layanan, biaya. Contohnya, strategi marketing brand X adalah untuk meningkatkan customer. Perspektif kedua adalah customer perspective, di mana perspektif tersebut berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak, maka mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Tolak ukur yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain sebagai seberapa besar omset penjualan, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, beberapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan didapat perusahaan juga akan bertambah. Perlu diketahui, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses bisnis internal, antara lain proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal, dan proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang ditetapkan untuk meningkatkan omset penjualan. Perspektif terakhir adalah learning and growth perspektif. Pembelajaran dan pertumbuhan. Konteks ini terkait karyawan yang menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan, karena tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Yang kedua, selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Sehingga ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain kapabilitas atau kemampuan karyawan, kemampuan mengelola sistem informasi, dan motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Oleh sebab itu, keberadaan BSC sangat penting bagi perusahaan. Adanya BSC telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih hati-hati
Kelemahannya dengan begitu proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Jenis dan macam-macam strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Dikatakan sebagai strategi integrasi adalah yang lebih digunakan oleh para perusahaan untuk mengontrol masalah distribusi, pasokan hingga dalam perencanaan persaingan. Adapun beberapa jenis strategi integrasi sebagai berikut. A. Forward integrasi strategi. Forward integrasi adalah upaya pengendalian terhadap distributor ataupun pengecer berjalan sesuai dengan kehendak perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi besar, para pengendalian dapat dilakukan dengan cara memilikinya, karena jika distributor ataupun pengecer dari pihak berpeluang besar menimbulkan banyak masalah. B. Backward integration strategy. Sementara yang dimaksud dengan backward integration strategi adalah cara perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap bahan baku. Jadi perusahaan mengontrol betul kualitas dan badan bahan baku agar hasil sesuai standar yang sudah ditentukan. Backward integration strategi juga berhak melakukan pengawasan terhadap pemasok yang pasif dan tidak lagi menggunakan pihak perusahaan sebagai pemasok yang tidak mampu memenuhi kualitas mutu dan mendapatkan perhatian khusus. C. Horizontal integration strategi. Jenis yang terakhir adalah jenis strategi yang fokus pada pembutuhan, termasuk untuk mendapatkan pengendalian atas para pesaing maupun mendapatkan kepemilikan. Yang kedua, ada strategi intensif. Sementara dimaksud dengan strategi intensif adalah strategi yang lebih cocok untuk penetralisir pasar ataupun untuk melihat pengembangan produk yang berkembang. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan produksi. Yang ketiga adalah strategi diversitas. Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada. Adapun untuk dari strategi diversifikasi konsentrasi, konglomerat dan horizontal. Yang keempat adalah strategi defensif. Sesuai dengan namanya, strategi defensif adalah strategi yang menjalankan usaha berdasarkan rasionalitas, baik rasionalitas dalam hal likuidasi, biaya ataupun yang lain. Bagaimanapun juga rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan alur. Ternyata ada banyak jenis strategi yang bisa kita pilih. Jadi buat kamu yang punya usaha kecil-kecilan bisa menerapkan salah satu jenis strategi di atas. Siapa tahu usaha kamu diminati. Strategi Amazon didorong. Tingkat strategi korporasi didasarkan pada strategi korporasi. Strategi ini dibuat oleh manajemen puncak yang bertanggung jawab mengatur kegiatan hingga operasi rasional, yang mana memiliki ini dan bisnis lebih dari satu. Di tingkat korporasi, perusahaan perlu menentukan alternatif seperti masalah produktivitas, kedudukan dalam pasar, probabilitas sumber daya fisik dan finansial, prestasi, dan pengembangan menjadi dan masih banyak lagi.